bergabung sama pemain-pemain yang syarat pengalaman. Di sini kita akan coba berdiskusi dengan para pemain ini. Jadi nanti akan saya kasih pertanyaan, tolong dijawab. Oke, kita berbagi pengalaman. Siap. Ini ya. Jadi pertama, bagaimana Anda bisa sampai berkarir di dunia sepak bola? Kita mulai dari Kang Ipung. Apa karena hobi atau karena di profesi atau karena di suruh-suruh lo main bola atau gimana gitu? Awal hobi. Untuk awal bermain bola sih pertama emang satu hobi. Kedua untuk prestasi juga bisa karena berhubung ya mungkin rezekinya kita di sini ya sekarang cari keringat silaturahmi ya kumpul sama teman-teman saya. Kalau saya sih dari bisa bermain sepak bola. Nah, kebetulan sih di negara saya sendiri itu mayoritas anak-anak dan sepak bola kebetulan olahraga yang paling utama. Jadi semua cita-cita anak-anak di sana ingin jadi pemain bola. Nah, sebetulnya saya itu juga pemain bola. Jadi dari umur 7 tahun saya sudah main bola itu jadi pemain profesional. Akhirnya tercapai sampai bisa ke Indonesia. Kita ke Bung Diski, pemain Persela dulu ya. Nah, jadi awal mulanya sebetulnya saya karena hobi ya. Hobi ternyata jadi prestasi kan. Ya saya pernah mengikuti beberapa klub juga. Sempat jadi pemainnya semi profesional atau profesional lah itu kan. Ternyata ngasih berkata lain. Alih profesi dan kalau sekarang ya hobi-hobi aja. Yang penting tersalurkan dan kita punya sejarah buat nanti cerita ke anak dan sebagainya. Selanjutnya kita ke pemain senior kita, Kang Firman. Gimana bisa hobi sepak bola? Saya memang sepak bola itu di negeri kita ini memang nomor satu ya, olahraga yang paling digemari. Saya sendiri memang dididik untuk bisa berprestasi karena keluarga saya itu keluarga besar di sepak bola. Jadi berjalannya waktu memang pernah mengikuti beberapa klub mungkin sama Rizky semi profesional, dikasih rezekinya cuma sampai di divisi 1 ya kita terima karena sepak bola kita selama ya dengan teman-teman kita ini akhirnya kita sepak bola silaturahmi. Selanjutnya ini yang paling berkesan. Nah, ini yang paling berkesan dulu pernah main di klub apa? Saya pernah mengikuti piala Organ 16 kita Suratin Persita Persikota juga. Tapi kok Di sini apa di negara sini? di Negara dan di sini. di sana dan di Pokoknya saya di Chile sampai sempat ikut latihan sama tim senior di Indonesia Chile, salah satu pemain terkenal Marcelo Salas. Tapi aku masih Kecil. ada magang cadangan, tapi itu sudah satu kebanggaan bagi saya. Sampai 20 tahun saya di Indonesia. Saya main di Alhamdulillah di banyak tim, Persikaba Bali 2001, Persela Lamongan. Jadi datang ke Indonesia tahun 2000. 2001 udah main di Persikaba dan terakhir aku di Magelang. Sempat berprestasi yang paling saya banggakan waktu itu saya lolos divisi utama sama Persib 2003. Jadi ya lumayan berprestasi juga di sepak bola Indonesia. Tapi sekarang udah pensiun, udah ganti profesi juga, tapi sama karena kita pecinta bola dan kita tetap olahraga sepak bola. Selanjutnya ke Bung Diski. Nah, ini sangat pengalaman di daerah. Kalau saya pribadi sih untuk tim-tim ya mungkin saya dilahirkan dari SSB di salah satu Kabupaten Serang. Jadi saya otomatis pernah mengikuti tim juniornya Perserang yaitu Suratin 2011 ya. Kebetulan itu ya lawannya Persi Tangsel juga dulu kan.
harusnya sih kami lolos nasional karena waktu itu ada kelas antara LPI, ada LPI kayak gitu kan. Nah, jadi dualisme ya, jadi sepak bola. kira kita mau berangkat ke nasional akhirnya nggak jadi karena umur kita sudah lewat gitu kan. Setelah dari situ lah barulah banyak tawaran klub kayak contohnya dari Cilegon United dan Persera. Jadi saya lebih milih Cilegon United karena ya mungkin saya nggak mau sebetulnya berkarir di kampung saya sendiri ya di Serang. Dulu Awalnya sempat seperti itu ya, iya. sempat juara ya. Sempat ya di Cilegon itu ya lolos, alhamdulillah satu kebangganya dari Liga 3 dari divisi 3 ya, kalau di divisi 3 itu saya bisa membawa ke Liga divisi 2 dan terakhir saya bareng-bareng membawa Cilegon United ke divisi 1. Nah, setelah dari situ barulah saya balik lagi ke kandang, yaitu Persera. Sempat ada cekcok antara pengurusnya juga mungkin kan, karena ini kenapa katanya kan orang Itu ada kampung jurkan ya, sendiri MOU atau ya sudah itu urusan manajemen tuh nggak tahu Manajemen. bagaimana Curhat ya. ya? Yang penting ya intinya saya dengan seperti itu bersyukur itu ya. Dari Perserang pun setelah saya udah tahu ada bibit muncul, mungkin dia baru ngerangkul Ya. saya kan. nah Itulah sepak bola kita. sepak bola di Banten. Setelah dari situ mungkin saya langsung ikut Porprov kan. Alhamdulillah tuh jadi satu kebanggaan juga. Selama 3 tahun terakhir Porprov Banten itu alhamdulillah Kabupaten Serang juara terus gitu kan. Dan saya mengikuti jejak mereka, senior-senior saya. Setelah itu harusnya saya ikut Prapon juga kan. Tetapi nasib berkata lain. Saya harus ikut pendidikan ke Gunung Karang sana. Nah, mungkin dari situlah karir sepak bola saya. Kalau sementara di sini enggak. Nah, setelah dari pendidikan saya alhamdulillah masih bisa main bola berkarir juga, sempat main di Liga 3. Nah, itu Iya, kemarin ya. Serang Jaya. Tapi yang paling berkesan di Cilegon United lah. Karena Cilegon United yang pertama kali mengangkat nama saya lah. Yang terakhir di Liga 3 Serang Jaya dan Bantara karena ya udah terbentur sama tugas juga lah. Jadi sekarang Bang dicari Rizky ini hobi-hobi aja. anggota dari kepolisian ya. Ya, betul. Alhamdulillah nasib berkata lain. Saya di Polda kebetulan. Polda Banten. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya senior kita, nah ini yang paling sudah kenyang. Terima kasih Mas Teddy. Awal karir saya itu memang pertama kali itu saya dibesarkan di Persija. Pada saat itu klubnya Menteng FC, itu tahun 93-94. Jadi pada saat saya berkarir di SSB Menteng FC itu alhamdulillah kita bisa masuk ke tim usia Persija Suratin usia 18. Karena kalau nggak salah kalau dulu itu di Jakarta itu pemainnya itu harus dari intern SSB-nya ya. Betul, karena harus intern klub itu sendiri yang ada di Persija. Lanjut saya di Persija tahun 94, 95. Alhamdulillah saya pindah ke Diklat DKI, adanya di Ragunan sampai 97. Lanjut saya ke Persija Selatan tahun 97-98. Pada saat itu masih divisi 1 ya, kita masih dengan PSPS Riau, Persita Ternate, dan pada saat itu Persitara masih anggota divisi 1 semua. Lanjut lagi setelah dari divisi 1 Selatan saya ikut Prapon, harusnya saya bela DKI, entah ada apa-apa, tahu-tahu saya bela Prapon Jabar. Pada saat Prapon Jabar lolos ke Surabaya itu ada pergantian pelatih dari pelatih Persikasi siapa? Warta Kusuma ganti dengan Suryamin yang di situ kita nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih baik dari saya ya, saya nggak diberangkatkan ke Surabaya. Mungkin itu aja sih singkatnya aja, karena kalau kita Panjang ya, bisa panjang ya. sekali. Soalnya udah tahun 2020. Iya, 2020 panjang banget nih. Bisa selesainya sore lah. Jadi kalau diceritain sama dengan sinetron tukang bubur naik haji ya, 1.500. Nah iya, jadi nggak cukup guys. Jadi di sini ini adalah orang-orang penting di PFC. Nanti next kita akan buat lagi dengan pemain lainnya
yang tidak kalah menarik dari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Silaturahmi, guys. Satu komando. Yes.